Kalau kita mau coba ngiklan menggunakan aplikasi TikTok dengan budget yang direkomendasikan, apakah itu bisa memaksimalkan penjualan? Di video kali ini saya akan coba untuk bahas. Buat teman-teman yang pengen tahu jawabannya, tonton aja video ini sampai selesai. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adang. Di video kali ini saya pengen menjawab sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Maaf kak, untuk sesi iklan yang pertama yang pakai iklan rekomend produk dijual itu saya penjualnya masih minim. Apakah bisa maksimal kak dengan budget iklan yang direkomendasikan TikTok dengan budget iklan 240.000? Oke, di sini mungkin saya akan coba untuk jawab hasil pengalaman saya pribadi. Buat teman-teman yang suka ngiklan di aplikasi TikTok, pasti seringlah nemu budget iklan yang direkomendasikan. Jadi kita ini malah bimbang. Yang pertama, mungkin kita ini pengen ngiklan dengan budget 50.000 ataupun 30.000 per hari. Tapi tiba-tiba nemu yang namanya budget iklan direkomendasikan, di bawahnya itu ada titel kayak semacam bakalan maksimal dengan budget segini gitu. Sehingga kita malah milih budget iklan yang direkomendasikan dibandingkan dengan budget iklan yang sudah kita tentukan. Dan sebetulnya dengan budget iklan yang direkomendasikan itu belum tentu juga ada penjualan. Kenapa bisa seperti itu? Ada 3 hal nih yang ingin saya sampaikan kenapa saya ngomong kayak gitu ya. Tapi sebelum saya bahas, mungkin disclaimer dulu teman-teman ya. Ini hasil riset, pengalaman, dan sudah saya tes juga di akun saya. Jadi setiap akun itu udah pasti beda-beda hasilnya dan bakalan beda pendapat. Jadi bisa teman-teman pahami ya dari sini. Oke, kita bahas di poin yang pertama teman-teman ya. Saya akan coba ambil studi kasusnya itu di akun saya aja ya. Nah, ini adalah akun saya yang dimana budget iklannya itu 390.000. Dapat closingan 21 pitches untuk produk tas. Nah, produk tas ini itu komisinya di angka 18 sampai 20. Kalau misalkan saya hitung, ini saya bisa balik modal. Kalau kita totalin 20.000 deh ya untuk komisinya. Itu bisa balik modal dan saya itu dapat untung gitu kan. Jadi total yang saya dapatkan kurang lebihnya di angka 420-an ya. Itu untuk komisi saya yang saya dapatin. Ini pakai iklan otomatis. Di hari keduanya saya coba iklan lagi dengan konsep yang sama dan budgetnya itu di sini kalau misalkan saya perhatikan beda teman-teman ya. 135 ribuan. 135.000 di sini malah dapat closingan 3. Dan di sini saya mikir kalau misalkan menggunakan settingan otomatis itu tidak akan selamanya bakalan manis ya. Jadi di sini saya tuh punya logika kayak gini. Ini iklan emang akan direkomendasikan ke orang-orang yang butuh barangnya. Tapi kita nggak tahu usianya itu usia berapa. Entah itu 18, 20, 30, kita nggak tahu. Yang jelas TikTok hanya akan merekomendasikannya aja. Sehingga nanti kalau misalkan orang butuh, dia itu akan langsung check out di hari pertama. Dan emang ada penjualan. Hari keduanya tetap sama, TikTok juga akan merekomendasikan ke orang-orang yang butuh. Cuma di sini posisinya tidak akan langsung ditargetkan ke orang-orang yang ketika nonton videonya, dia itu akan langsung check out. Jadi bisa aja dia itu masukkan keranjang, check outnya itu 2 hari ataupun 3 hari setelah iklannya selesai. Nah, ini sering terjadi kalau misalkan saya setelah selesai iklan teman-teman ya, iklannya beres, kadang-kadang dalam waktu 4 hari ataupun 3 hari baru ada penjualan. Padahal si video itu nggak ada trafficnya ataupun nggak ada view-nya. Nah, pasti kan pernah ngalamin seperti itu. Nah, di sini sudah saya ambil sebuah kesimpulan. Kalau misalkan iklan pakai budget rekomendasi plus menggunakan konsep otomatis, itu bisa aja boncos dan bisa aja enggak. Maksimal sih iya penjualannya, itu pun kalau misalkan komisinya tinggi. Dan kalau misalkan komisinya ini kecil, anggaplah 4.000 gitu teman-teman ya. Dan si video ini tuh dianggapnya kontennya kurang menarik. Itu bisa aja boncos dan gak bakalan bisa maksimal. Di poin yang pertama ini teman-teman paham ya. Kalau misalkan menggunakan iklan rekomendasi dengan settingannya otomatis, itu bisa aja boncos. Karena gak bakal bisa ditebak. Kecuali kalau misalkan teman-teman iklannya menggunakan konsep manual, itu bisa aja ada penjualannya setiap hari. Itu yang saya tahu ya. Jadi kalau misalkan salah, teman-teman bisa tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Yang kedua, kita ngomongin tentang masalah konten. Jujur, ini konten itu bener-bener hal yang paling penting kita perhatikan kalau misalkan kita pengen iklan yang sudah kita lakukan itu ada penjualan gitu. Kalau misalkan kontennya itu emang gak ada manfaat buat calon pembeli, yang gak bakal ada penjualan. Sebagai contoh nih, saya coba tes produk yang sama teman-teman ya, dan kontennya itu beda-beda. Alhasil apa? Gak ada penjualan sama sekali. Intinya ini saya malah boncos gitu kan. Nah, orang-orang itu malah suka sama konten yang sebelumnya sudah saya iklankan. Dan ketika saya coba cek bandingkan, ternyata konten yang awal itu ada keuntungannya ataupun ada nilai yang bikin calon pembeli itu mau beli produk saya dibandingkan dengan konten-konten yang baru ya, yang sudah saya buat, itu nggak ada nilainya sama sekali. Karena biasanya saya bikin konten itu suka rusuh. Ya, artinya mungkin nggak ada yang namanya itu sisi positifnya lah sama produk tersebut yang dipromosikan. Apa sih keuntungannya kalau misalkan kita beli? Kayak gitu teman-teman ya, sehingga alhasilnya itu boncos. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau ngiklan pakai budget rekomendasi lah, pakai settingan otomatis lah, pakai TikTok Ads lah, ataupun seharinya itu teman-teman pengen ngeluarin budget 500.000 lah,
kalau misalkan iklannya ini nggak ada nilai buat calon pembeli, itu susah banget. Dan yang disebut dengan nilai pembeli itu contoh kecilnya kayak semacam kita menjelaskan fitur dan fungsinya. Sebagai contoh nih teman-teman ya, ini produk parfum saya ya, sering saya bikin konten produk parfum tentang HWDL. Yang pertama itu hooknya dibilang alay lah menurut saya, ataupun tidak ada nilainya, tapi di tengah-tengah video itu saya selipkan beberapa keuntungan dari parfum ini. Contohnya kayak semacam si parfum ini itu cocok buat yang kerja kantoran ataupun yang suka aktivitas di luar, sehingga kalau misalkan didengar-dengar ya, wah ini parfum relate juga ya sama keadaan saya di setiap harinya. Nah, alhasil mereka itu mau beli. Jadi di poin yang kedua di sini, kalau misalkan teman-teman mau ngiklan, usahakan dilihat dulu kontennya. Apakah ini menarik? Apakah ini bagus? Apa sih nilai dari video tersebut? Apakah fitur ini bisa ngebantu calon pembeli untuk membeli barang kita? Ini yang sering saya perhatikan ya. Nah, terus yang ketiga di sini, iklan itu wajib dites. Nah, ini mungkin poin ketiga ini sebetulnya tambahan ya, yang dimana ini sering saya alami. Kalau misalkan kita menemukan sebuah konten baru, ini wajib kita tes. Siapa tahu konten itu bisa winning. Cuman ngetesnya jangan pakai iklan rekomendasi. Tapi coba aja iklan yang kecil, misalkan 15.000 per hari ataupun 30.000 per hari. Terus lihat apakah like-nya ada, komennya ada, share-nya ada, save-nya ada. Kalau misalkan mendapatkan 4 poin ini teman-teman ya, 4 fitur ini disukai oleh calon pembeli, ini ada nih ya penjualannya, tapi bukan hari ini, bisa aja hari berikutnya. Karena menurut saya kalau misalkan ada orang yang nonton video kita, mereka suka, mereka simpan videonya, mereka share, berarti mereka itu udah minat sama produk, cuman belum tentu untuk beli. Nah, jadi itu ya, intinya di sini kalau misalkan teman-teman mau ngiklan, usahakan untuk dites dulu. Nah, ngomongin masalah tes iklan, jangan coba-coba untuk ngiklan di TikTok Ads kalau misalkan teman-teman ini belum paham fiturnya dan kepada siapa konten ini ditunjukkan. Bisa coba dulu iklan yang ada di aplikasi TikTok. Nanti kalau misalkan udah balik modal teman-teman ya, setiap kita ngiklan konten itu selalu ada penjualan, bahkan malah tinggi. Nah, kita bisa coba iklan yang ada di TikTok Ads. Jadi secara garis kesimpulannya dari pertanyaan yang tadi teman-teman ya, apakah dengan budget 240.000 itu bisa maksimal penjualannya? Jawabannya sebetulnya bisa. Kalau misalkan kontennya itu menarik, ada nilainya juga dan komisinya juga lumayan. Apakah dengan komisi kecil itu bisa memaksimalkan penjualan dengan budget iklan direkomendasikan? Jawabannya bisa, asalkan kontennya tetap di intinya itu konten teman-teman ya. Kalau kontennya itu punya nilai, punya keuntungan bagi calon pembeli, itu bakalan bisa dimaksimalkan dengan budget rekomendasi. Terus sarannya gimana? Saran buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngiklan ataupun kontennya belum diiklanin, coba iklannya itu yang minimal dulu 30.000 ataupun 50.000. Kalau misalkan dapat kupon 30% misalkan ya, nah itu bisa coba deh ya sesekali pakai iklan yang direkomendasikan. Biasanya itu lebih murah. Nah, itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.